Ada guru yang pilih kasih guys, pas ibu guru ulang tahun, dia minta murid-muridnya ngasih kado kan. Pas dibawain skincare mahal, dia seneng. Pas ada yang ngasih tas mewah titipan orang tuanya, si bu guru langsung muji-muji. Katanya murid itu bakal jadi juara kelas. Nah sampai giliran muridnya yang ini nih, dia nggak bisa ngasih kado mewah, cuma ngasih bunga kertas. Langsung dilempar sama si bu guru. Bocil itu dibilang gak berguna, bahkan bunga kertasnya diinjek. Setelahnya di jam istirahat, di saat anak-anak lain dibagiin susu, bocil yang ini gak dibagi guys. Si bu guru pilih kasih. Murid-murid lain juga diajakin main, tapi ya bocil ini gak dibolehin ikut. Di kelas dia selalu diabaikan, dimarah-marahin. Sampai tiba-tiba ibunya bocil itu muncul dan bilang bakal ngelaporin semuanya. Awalnya si bu guru malah ngeremehin, sampai si ibu nunjukin kalau semuanya tuh udah direkam. Dan bu guru jahat ini berusaha minta maaf, tapi ya telat. Sikapnya yang buruk bakal dilaporin. Cewek hati-hati nih ya, pas lagi jalan sendiri, tiba-tiba ada yang lemparin bubuk putih. Itu ternyata bubuk hipnotis guys. Cewek ini langsung pusing dan gak lama muncul cewek lain nih ya. Bukan mau nolongin, tapi mereka tuh komplotan penculik. Cewek yang kehipnotis ini dibawa, dia hilang kesadaran dan mau dijual dong. Setelahnya si penculik cowok ngebawa cewek itu ke kamar kan. Nah si penculik cewek cemburu, ditarik tuh. Pas itu kebetulan ada handphone yang bunyi. Beruntung bunyi itu bikin cewek yang kehipnotis ini sadar. Dia mau kabur tapi kan susah. Jadi dia pura-pura masih kehipnotis, masih lemah. Dan bilangnya mau ke toilet tapi takut, minta ditemenin si penculik cowok. Padahal itu dia ngejebak guys, biar si penculik kekunci. Cewek ini langsung kabur nelpon polisi. Dia akhirnya selamat. Pas cowok ini mau naik pesawat, dia malah ngeliat di atas kepala pramugarinya ada angka 0. Lebih kagetnya nih, dia ngeliat semua penumpang pesawat punya angka 0 juga. Cowok ini ternyata bisa ngeliat kematian guys. Dan angka 0 artinya semua penumpang bakal meninggal hari itu. Pesawatnya mungkin bakal jatuh. Cowok ini langsung nyuruh semua penumpang turun kan, tapi dia malah dimarahin lah. Pesawatnya kan udah mau terbang. Orang-orang gak percaya, dikiranya cowok ini halu doang lah. Cowok ini tetap gak mau duduk. Dia maksa semua orang buat turun biar selamat. Yang ada situasinya jadi kacau kan, apalagi ini udah waktunya berangkat. Pilotnya sampai datang ngecek kan nih ada apaan. Dan karena cowok ini bikin kacau, petugas keamanan akhirnya datang nih guys nyuruh cowok ini turun. Tapi ternyata ada satu cewek yang percaya perkataan cowok itu. Akhirnya turun juga. Setelah mereka berdua turun, pesawatnya terbang. Sayangnya gak lama, ternyata bener guys, pesawat itu ngalamin gangguan. Dan sedihnya gak ada satupun orang yang selamat, sesuai perkataan cowok tadi. Ada restoran yang ngumumin boleh ngambil tahu sepuasnya gratis. Nah nenek ini ngambil banyak banget. Terus cucunya juga ikutan ngambil banyak, mumpung gratis kan. Ibunya bocil itu bilang mubazir, mereka gak akan bisa ngabisin. Si pemilik restoran yang ngeliat juga bilang, semua tahu yang diambil harus habis loh ya. Kalau sisa harus dibayar. Bener kan, gak lama cucunya mulai kenyang, si nenek juga. Biar gak bayar, si nenek nyembunyiin sisa tahunya nih pakai tisu. Si bocil juga sama, tahunya dibuang dong dan malah dipuji sama neneknya. Ibu bocil ini marah, tempat sampahnya disuruh ambil. Dan tahu yang udah kotor dimakan sama si ibu. Di situ bocil ini nyesel banget. Ibunya tuh mau ngajarin supaya anaknya nggak buang-buang makanan. Bocil ini minta maaf dan ngabisin tahunya juga. Mereka nggak akan ngelakuin itu lagi. Di pesawat ini ternyata dipasang bom guys. Semua penumpang nggak ada yang tahu kan. Dan pesawat ini bakal segera berangkat. Di sisi lain ada ayah dan anaknya ini. Si ayah dapet telepon kalau pesawat yang dinaikin istrinya itu dipasang bom. Nah tiba-tiba nih ya, anak tadi ternyata bukan bocil biasa guys. Dia ngaktifin kekuatan dan langsung lari ngejar pesawat yang udah mau berangkat itu. Semua penumpang bingung, kok bisa ada bocil yang ngejar pesawat? Ini real atau editan guys? Si bocil bisa nahan pesawat itu supaya nggak jadi terbang. Bocil itu dan ayahnya langsung ngasih tahu kalau di dalam pesawat ada bom kan. Tapi ya nggak ada yang percaya. Si ibu aja nggak percaya. Si ayah masih berusaha bawa istrinya keluar tapi nggak mau dong. Dan di situ ada penumpang yang ngomel-ngomel juga. Diserang lah sama bocil super. Dan melihat kekuatannya, para penumpang langsung nurut turun pesawat. Nah bener kan, meledak. Untung semua selamat. Cewek ini ngerasa aneh karena anjing peliharaannya punya kebiasaan yang persis kayak ayahnya udah meninggal, nyundul kepala gini, bahkan juga suka duduk di bangku almarhum ayahnya. Jadi dulu cewek ini pergi main ski sama ayahnya, tapi dia nggak sadar di depan bahaya. Si ayah mau nyelamatin, malah jatuh, bahkan akhirnya meninggal. Setelahnya tiba-tiba ada seekor anjing yang langsung masuk rumah, bahkan langsung duduk di kursi si ayah. Dia mau pelihara tapi ibunya nggak setuju. Anjingnya gonggong kan, bikin si ibu kaget. Dan pas banget jadi terhindar dari kipas yang jatuh.
Setelahnya anjing itu jadi dipelihara dan anehnya kebiasaannya tuh persis sama almarhum ayahnya. Bahkan suka nonton bola juga. Sampai di pernikahan cewek itu, anjing itu juga nganterin dia ke pasangannya seolah itu ayahnya. Setelahnya anjing itu duduk di bangku ayahnya. Cewek ini ngerasa mungkin jiwa ayahnya ada di anjing itu. Menurut kalian gimana? By the way, bantu subscribe dong guys. Bocil ini naruh jamnya kebalik guys. Dia kebangun di malam hari dan pas ngeliat jam angkanya 10.20. Dia langsung panik karena telat, pakai seragam, bawa tas. Si ayah kebangun kan nih, ngeliat anaknya panik katanya telat. Dia langsung percaya dan siap-siap juga. Karena berisik, si ibu kebangun juga kan. Dia langsung ngebuka jendela dan ngasih tahu kalau itu tuh masih tengah malam. Mereka nggak telat, jamnya aja yang kebalik. Bocil ini tuh takut telat soalnya ketua kelasnya galak guys. Yang telat dikurangin poin, seragam kotor juga dikurangin poin. Bahkan gambar-gambar di kelas juga dikurangin poin. Makanya dia nggak mau telat lagi. Besoknya dia pasang puluhan alarm biar nggak telat. Dan berhasil nih sampai sekolah tepat waktu. Besoknya lagi bahkan si bocil tidur di lantai biar kebangun. Tapi pas dia masuk bunyi, dia belum sampai kelas. Si ketua kelas udah siap-siap mau ngurangin poin, tapi pulpennya habis. Dan ada nawarin pulpen. Ternyata bocil cowok itu guys gak telat. Kalian kalau ke sekolah suka telat gak? Coba komen dan subscribe. Hati-hati guys, cewek ini lagi naik kereta. Terus pas pegangan, tangannya kena lengket-lengket dong nih. Bete banget lah, langsung dibersihin kan. Tapi kok setelahnya dia tiba-tiba mimisan. Nah, pas cuci muka dan tangan, aneh banget. Di tangan yang tadi muncul 3 titik merah. Dia cek ke dokter, katanya itu cuma infeksi jamur. Dia dikasih obat dan salep gitu. Dan di kereta pulang, salepnya langsung dia olesin. Tapi kok setelahnya dia mimisan lagi. Malah di toilet tangannya sakit kan. Ngeri banget kayak dia mau keluar. Dia langsung teriak. Untung cuma mimpi dan tangannya juga masih diplester. Lagi-lagi tapi dia mimisan guys dan ngeri banget. Kondisi tangannya ternyata beneran makin parah. Dia langsung buru-buru ke toilet. Telapak tangannya, bahkan lehernya kerasa kayak mau ngeluarin sesuatu. Cewek ini mau ngolesin salepnya tapi jatuh. Terus misterius banget, ada yang ngambil. Sekarang tubuhnya bener-bener kacau. Muncul tunas-tunas hijau dong, yang cuma dalam beberapa saat langsung tumbuh lebat. Suruh tubuhnya ditumbuhi tanaman. By the way, subscribe dong guys, makasih. Kalian punya temen yang kayak gini gak sih? Pas cewek ini bawa kue keju yang enak, cewek kacamata ini minta dibagi kan? Katanya cuma mau nyobain, tapi malah dihabisin. Sampai yang punya aja gak kebagian. Udah gitu cewek ini kan dapet kado lipstick baru juga. Lagi-lagi si cewek kacamata maksa mau nyobain. Padahal kan ini kado masih baru, dipakai seenaknya, ngeselin banget. Nah, giliran si kacamata punya strawberry, dia mau makan sendiri, diam-diam. Tapi ada nih ya, satu cewek yang udah kesel juga ngeliat kelakuan si kacamata dari tadi. Gantian dia yang mau nyobain strawberry, tapi dikasih tahu ke temen sekelas biar pada minta juga. Gak lupa cewek yang dari tadi dijahatin ini dikasih juga. Ya, kesel kan? Makanya jangan nyebelin. Ada seorang kakek yang lagi ngurusin cucunya, malah didorong sama 2 cewek ini yang marah-marah. Nah, tapi jangan salah paham guys, si kakek yang ternyata jahat. Jadi si kakek tuh punya penginapan, dan waktu itu 2 cewek ini nginep di situ kan. Diam-diam si kakek tuh naruh kamera dong di toilet. 2 cewek ini nggak tahu. Bahkan sikat giginya juga dipakai garuk-garuk. Terus gelang yang ditaruh juga diambil. Pas cewek-cewek ini tahu kalau si kakek naruh kamera, gelangnya hilang, ya mereka marah lah. Si kakek nggak mau ngaku, dan orang-orang juga malah ngebelain kakek ini. Dikiranya 2 cewek ini yang bohong. Sampai tiba-tiba cucunya si kakek ngembaliin gelangnya, dan jadi ketahuan kalau si kakek beneran jahat kan. Si kakek awalnya masih gak mau ngaku, sampai cucunya yang bilang kalau udah salah ya harus minta maaf. Bahkan malah cucunya nih yang jadi minta maaf. Si kakek bener-bener malu. Pria ini nemu pulpen ajaib yang bisa ngabulin permintaan apapun guys. Awalnya dia nggak tahu dan kebetulan nulis kata coklat pakai pulpen itu. Setelahnya langsung muncul sebatang coklat di mejanya. Pas dia tulis keripik juga keripik beneran langsung muncul. Pria ini langsung seneng banget dong. Ya udah dia tulis aja handphone, uang, semua yang dia tulis langsung muncul guys. Mejanya sampai penuh. Nah tiba-tiba pria ini kepikiran, semuanya kan bisa dia minta. Kalau dia minta cewek, kira-kira bakal muncul nggak ya? Bisa dong, muncul cewek cantik yang langsung panik ketakutan. Karena dia nggak tahu kan pria ini siapa, dan dia juga bingung kok bisa tiba-tiba ada di situ. Pria ini so baik dan bilangnya cewek ini nggak perlu khawatir. Dia sosokan mau ngebawain cewek itu segelas air biar tenang dulu. Padahal airnya udah dikasih obat bius. Nah tapi pas balik cewek itu malah ngilang dan pria ini juga langsung hilang kesadaran. Setelahnya cewek tadi baru keluar. Ternyata dia tahu tentang pulpen ajaib itu. Dan sekarang pulpennya itu dia rebut jadi miliknya. Kalau di jalan ada yang ngasih kalian handphone, hati-hati guys. Cewek ini dikasih handphone sama nenek-nenek kan, dia ambil tuh. Setelahnya dia ke kantor, tapi di sana dia selalu dihina karena penampilannya yang dianggap gak cantik.
Nah pas dia iseng nyoba-nyoba handphone tadi, kok ajaib, penampilan aslinya bisa berubah jadi cantik sesuai editan handphone itu. Dia jadi semangat banget kan ngeditnya, jadi semakin mulus, semakin langsing. Cewek ini gak puas-puas sama penampilannya. Masalahnya kalau handphonenya lowbat, dia malah jadi tua, jadi nenek-nenek. Kalau di charge bakal cantik lagi, tapi anehnya baterai handphone itu habisnya semakin cepet. Sampai akhirnya dia udah berubah jadi tua dan gak ketolong lagi. Dan handphone yang tergeletak di jalan malah ditemuin sama cewek lain yang kayaknya bakal jadi korban selanjutnya. Cowok ini lagi nyobain kamera, ngeri banget. Hasilnya nunjukin pekerja yang ada di foto itu meninggal. Dia langsung nyegah pekerja itu naik tapi nggak dipercaya. Bener dong, pekerja itu jatuh dan meninggal. Jadi kameranya ini bisa ngelihat masa depan. Setelahnya pas cowok itu naik pesawat, di situ ternyata ada teman-teman sekolahnya dulu yang selalu jahat. Cowok ini iseng foto mereka. Fotonya nunjukin kalau pesawat itu bakal kecelakaan. Dia langsung ngasih tahu semuanya buat turun, tapi yang nggak dipercaya. Cowok ini dikira gila, bahkan fotonya dikira editan. Ya udah, karena nggak ada yang mau denger, cowok ini mau turun sendiri. Nggak dibolehin karena pesawatnya udah mau berangkat. Dia bener-bener panik dan karena bikin heboh, ya udahlah dia dibolehin turun. Di situ juga ada satu cewek cantik yang percaya guys ikut turun juga. Bener dong, di tengah penerbangan pesawat itu ternyata diterjang badai hebat. Mereka baru sadar kalau cowok itu nggak bohong, tapi ya semuanya udah terlambat. By the way, boleh bantu subscribe nggak guys? Makasih. Nenek kaya umur 80 tahun ini lagi cari jodoh guys. Semua orang ketawa, kakek-kakek aja nggak mau sama nenek tua. Tiba-tiba ada satu cowok ganteng yang bilang katanya mau nikah sama si nenek. Nah tapi nenek itu nyuruh si cowok minum sesuatu. Dan ajaib, cowok muda itu malah berubah jadi kakek-kakek dong. Si nenek juga ngasih ujian mau ngetes cowok itu bisa bertarung atau enggak. Dan ternyata dia bisa ngelindungin si nenek. Dites lagi guys, karena nenek itu ternyata punya kekuatan sihir. Tapi si cowok ternyata bisa ngelawan. Dia ternyata punya kekuatan sihir juga. Penampilan mudanya juga kembali. Dia juga ngarahin sihir ke si nenek yang ternyata bisa nunjukin penampilan aslinya, yang ternyata bukan nenek-nenek tapi wanita muda yang cantik. Semua orang benar-benar kaget. Bocil ini bisa ngubah batu jadi emas. Nah dia nawarin emas itu ke orang yang lewat kan. Mau gak nih emas gratis? Gak ada yang percaya dong. Bocil ini dikira halu. Bocil ini bingung. Sampai tiba-tiba ada ibu pengemis yang nawarin bocil itu makan. Si bocil masih lapar kan nih, minta lagi. Tapi ibu itu minta maaf karena dia aja gak punya uang buat beli makan. Bahkan anaknya juga lagi sakit. Bocil ajaib ini langsung ngubah mangkoknya jadi emas. Abis itu diajak ke toko emas kan. Awalnya pelayan toko ngeremehin. Mana mungkin pengemis punya emas. Sampai pemilik toko ngeliat mangkoknya dan langsung tahu kalau itu emas murni kualitas tinggi. Mangkoknya dihargai mahal. Sekarang ibu ini punya cukup uang buat pengobatan bayinya. Dia mau ngucapin terima kasih, tapi bocil tadi udah menghilang. Karena sebenarnya bocil itu tuh putri dewa di langit yang ditugasin buat ngebantu orang-orang baik yang ada di bumi. Semoga kita juga selalu diberi keberuntungan dan kebaikan ya guys. Komen amin dan subscribe. Mata cowok ini kena pecahan kaca. Pas dia bangun di rumah sakit, matanya kan padahal ditutup perban ya, tapi dia bisa ngeliat nembus. Bahkan bisa ngeliat nembus ke ruangan lain. Dia copot kan nih perbannya. Dokter yang meriksa kan pakai masker nih. Dia tapi bisa ngeliat nembus wajah dokter itu. Bener kan nih, ada tahi lalatnya. Nah setelah sembuh, cowok itu ke pasar kan nih sama temennya. Di sana banyak yang jual barang antik dan ada pajangan gitu. Cowok ini ngeliat itu barang yang berharga, padahal penjualnya ngasih harga murah. Pas diperiksa, itu beneran benda antik yang aslinya ratusan juta. Matanya punya kemampuan spesial, bisa ngedeteksi barang berharga. Dia pergi ke acara lelang, terus beli lukisan yang dijual murah karena nggak laku. Pas diperiksa, ternyata itu lukisan antik yang aslinya harganya 15 juta dolar. Berapa tuh kalau dirupiahin? Cewek cantik ini pura-pura nyanyi di atas panggung, padahal aslinya tuh suara cewek yang ini. Karena kegemukan lantainya roboh. Untung gak lama cewek ini masih bisa nyanyi lagi. Setelah selesai, si cewek yang cantik marah banget karena penampilannya hampir aja kacau. Si manajer datang ngebelain dan cewek yang gemuk ini jadi jatuh hati. Abis itu dia datang ke pesta setelah konser pakai gaun yang indah. Ternyata si cewek cantik datang pakai gaun yang sama, terus ngehina, katanya cewek yang gemuk nih nggak pantas pakai baju bagus. Dia malu dan sembunyi. Tiba-tiba nggak sengaja ngedenger kalau si manajer selama ini cuma pura-pura baik supaya bisa terus manfaatin cewek ini jadi penyanyi di balik layar. Setelahnya cewek yang gemuk operasi plastik, diet abis-abisan mau balas dendam. Gak ada yang sadar siapa dia dan dia direkrut jadi penyanyi di balik layar buat si cewek cantik. Nah tapi pas tampil dia ungkap semuanya kalau si cewek cantik itu penyanyi palsu yang sebenarnya nggak bisa nyanyi. Malu deh tuh. By the way, kalau kalian suka cerita film kayak gini, bantu like dan subscribe ya.
Pria ini pelit banget guys, kalau belanja dia cuma beli yang diskon, yang hampir kadaluarsa. Bayarnya juga harus pakai kupon. Pakai odol dipencet sampai tetes terakhir. Pakai air juga super hemat, cuma setetes. Dan karena selalu pelit, dia punya tabungan yang banyak guys. Tapi tiba-tiba dia pingsan. Pas dicek, kata dokter dia kena tumor otak dong. Umurnya tinggal 10 hari. Pria ini akhirnya ngambil semua tabungannya dan manggil teman-temannya, dibayarin nginep di hotel paling mewah, traktir makan super mahal yang selama ini gak pernah dia makan, nyewa mobil mewah yang mahal. Pria ini pokoknya berusaha seneng-seneng deh ngabisin uangnya, karena umurnya tinggal 10 hari kan. Dia bahkan udah siap-siap beli makam. Pas pulang dia makan sosis, tiba-tiba pingsan lagi. Dibawa ke rumah sakit kan. Di situ dokternya bilang kalau hasil pemeriksaan pria ini baik-baik aja. Lah waktu itu hasilnya ternyata ketuker dong sama orang lain. Dan dia sering pingsan bukan karena tumor, tapi karena sering makan makanan kadaluarsa. Ya, pria ini sekarang nyesel banget. Usahanya selama ini pelit sia-sia. Sekarang semua tabungannya habis. Ini cewek paling kuat guys. Dia kalau main pingpong pakai raket yang beratnya 200 kilo. Bahkan ayahnya selalu nyuruh dia latihan mukul bola pakai raket 200 kilo itu sebanyak 1000 kali sehari. Nah setelahnya karena biasa pakai raket 200 kilo, dia jadi ringan kan pakai raket biasa. Nih bolanya kelempar sampai nancep di dinding. Setelahnya pelatih pingpong sampai heran, ini siapa yang bisa bikin kayak gini? Bahkan pas bolanya diambil, temboknya langsung hancur dong. Di pertandingan cewek tadi diremehin, soalnya dia tuh cuma cewek yang asalnya dari kampung. Mana mungkin sih bisa menang? Dia juga harus ngelawan pemain cowok, jadi mana mungkin sih bisa menang? Nah si cewek yang biasa pakai raket 200 kilo sekarang pakai raket biasa kan nih. Sama kayak tadi guys, kekuatannya bisa bikin bolanya meluncur kayak roket dan bikin lawannya bener-bener mental nyangkut di tembok dong. Cewek kuat ini yang menang. Pas lagi ujian, semua murid ngelakuin gerakan aneh. Pada ngapain sih ini? Pengawas bingung karena semua muridnya jawabannya sama. Jadi mereka ternyata lagi nyontek bersama guys. Mereka ngelakuin gerakan yang sama buat nyebar jawabannya. Si baju merah yang jenius nih sumbernya. Ini sih nyonteknya heboh bener ya. Nah si pengawas akhirnya ngaktifin alat yang bisa ngeluarin suara kenceng yang bikin mereka semua stop nyontek. Si pengawas bilang kalau mereka ngelakuin gerakan nyontek lagi, ujian mereka bakal dianggap gagal. Murid jenius si sumber jawaban akhirnya punya ide lain. Sekarang dia nyebar jawabannya lewat kentut. Jadi jumlah bunyi kentutnya sesuai sama jawaban yang harus dipilih. Masalahnya bau banget kan. Bahkan murid-murid yang duduk dekat si jenius mulai keracunan kentut pada pingsan. Sementara si jenius kentut terus kan buat ngasih tahu jawaban ke teman-temannya. Dia terlalu maksain sampai yang keluar udah bukan lagi kentut dan baunya udah gak ketolong guys. Semua murid langsung keracunan bau. Mereka semua dibawa ke rumah sakit dan ujiannya dibatalin dong. Nanti harus ngulang lagi. Nih bocil bandel banget dong, masukin handphone ke kuah hotpot. Jadi di restoran ada bocil bandel banget guys. Duduknya ngedorong orang yang di belakang terus nih. Pas ditegur neneknya malah marah. Katanya namanya juga anak-anak. Pria-pria yang di belakang nih masih sabar. Soalnya mereka lagi meeting ngebahas gelang antik yang harganya miliaran. Si bocil lagi-lagi ngelempar kaleng minuman, bikin baju pria ini jadi kotor. Untung masih sabar nih ya. Mereka akhirnya ke toilet ngebersihin baju yang kecipratan kotor kan. Pas ditinggal, si bocil masukin handphone pria itu ke kuah hotpot, masukin jamnya juga. Ibu dan neneknya ngeliat malah didukung dong. Karena hampir ketahuan disuruh udah kan. Tapi gelang antik 1 miliar itu jadi kesenggol dan jatuh. Pas pria-pria itu balik ya kaget lah. Di restoran itu cuma ada mereka. Udah pasti pelakunya bocil bandel itu kan, harus ganti rugi. Ibu dan neneknya nggak mau ngaku, malah marah balik. Katanya dituduh. Sampai pemilik restorannya bisa nunjukin bukti CCTV. Dan kerekam kan, semuanya perbuatan bocil nakal itu. Gak bisa kabur lagi, bakal dilapor polisi dan harus ganti rugi. Panik gak tuh? Guys, pria ini bukan manusia, tapi robot. Dan gawat dong, baterainya hampir habis. Dia butuh di-charge kan. Jadi robot itu pergi ke showroom mobil. Dia pengen mindahin energi dari mobil listrik. Sayangnya baterai robot itu udah terlalu lemah. Manajer tempat itu ngira si robot lagi ngecek bagian bawah mobil itu doang. Dia dikira pelanggan yang tertarik beli mobil. Tapi pas si manajer ngejelasin, dia sibuk nyari saluran buat nge-charge. Si manajer gak curiga. Dia kira pria ini lagi nyaman di dalam mobil. Sampai kok tiba-tiba mobil listriknya mati kehabisan energi. Jadi diajakin nyobain mobil lain kan. Wah kesempatan lah, si robot lanjut nge-charge lagi. Pas habis ya ganti mobil lain. Gitu aja terus sampai semua mobil listrik di tempat itu kehabisan energi semua. Sementara si robot udah ke-charge penuh. Seneng deh dia. By the way bantu subscribe dong guys, makasih. Kakek ini menang hadiah 50 juta dari tutup botol. Sayangnya dia nggak bisa baca. Dia nanya nih ke orang di sebelah, ini tulisannya apa ya? Ngeliat si kakek nggak bisa baca, pria ini mau nipu. Bilangnya si kakek belum beruntung, nggak menang apa-apa.
Si kakek ragu, walau nggak bisa baca, dia tahu di tutup botol itu kayak ada tulisan angka. Kakek ini mau nanya ke siswi yang lewat, tapi pria itu nyamperin duluan dan nyuruh siswi itu jangan ikut-ikutan deh. Nggak lama muncul pria lain nih, yang bohong juga. Tulisannya katanya si kakek belum beruntung. Sekarang si kakek yakin tutup botolnya nggak berhadiah kan, dibuang tuh. Diambil duluan sama pria yang baru datang tadi. Dua pria ini jadi rebutan tutup botol, dan pria yang pertama akhirnya nawarin hadiahnya bagi dua. Dia kasih uang cash dan dapat tutup botolnya kan, mau ditukar 50 juta. Dia nggak tahu kalau pria itu sebenarnya kerjasama sama si kakek. Bahkan siswi tadi juga. Justru mereka sebenarnya kelompok penipu dan pria tadi korbannya. Plot twist banget ya. Kalau kalian suka cerita film kayak gini, like dan subscribe guys. Seorang ibu yang matanya buta ini mau ngejemput anaknya ke sekolah. Anaknya ternyata malu. Dia ngelewatin ibunya sambil megangin gantungan kuncinya supaya nggak bunyi, biar ibunya nggak tahu. Padahal si ibu yang buta sensitif, familiar sama wangi anaknya. Di rumah mereka jadi berantem dan ibunya nggak sengaja bikin HP anaknya jatuh. Si anaknya marah, terus gantian merusak kaset rekaman favorit ibunya. Udah gitu anaknya pergi dari rumah. Ibunya selalu berusaha nyari, padahal dia kan buta, sulit. Pas lapor polisi, katanya mereka nemuin cewek yang meninggal seumuran sama anak ibu itu. Si ibu udah gemeteran, tapi dari cuma megang tangan, dia tahu kalau itu bukan tangan anaknya. Si anaknya ternyata pulang guys. Dia ngerasa bersalah dan ngebenerin kaset favorit ibunya. Pas disetel, ternyata itu rekaman waktu dia kecil. Dia bilang, aku sayang ibu. Itu rekaman favorit ibunya. Dia tahu kalau ibunya bener-bener sayang sama dia, dan dia juga sayang sama ibunya. Yang sayang ibu absen, like dan subscribe. Di kerajaan, pangeran ngadain pemilihan buat nyari calon istri. Semua wanita cantik dari negeri itu ikut, dan pertama mereka dites ngelukis nih. Nah, ada satu wanita cantik yang ngelukis indah banget, tapi dia punya firasat buruk, jadi lukisannya dia tandain nih. Bener, wanita ini dipanggil karena katanya kertas lukisannya kosong. Raja marah karena wanita ini dianggap gak sopan, padahal tadi dia udah ngelukis kan. Dia cek itu beneran kertas lukisnya. Ternyata ada kecurangan, lukisan wanita ini dihapus air. Nah, tapi pas dia tuang tinta hitam, lukisan bunga yang indah muncul. Ngelihat lukisan itu, Raja tersentuh karena inget almarhum ibunya. Wanita ini dikasih kesempatan untuk lanjut ke tes berikutnya. Kali ini mereka harus ngerangkai bunga yang indah. Garis-garis lain bikin rangkaian yang cantik, penuh warna. Wanita ini tapi cuma pakai ranting kering. Ngelihat hasilnya Raja marah, kok rangkaiannya jelek banget. Sampai tiba-tiba wanita ini nunjukin dia bisa bikin rangkaian bunganya mekar dengan indah. Dan keistimewaannya bikin Raja akhirnya milih dia buat jadi istri pangeran. Beruntung banget ya. By the way, like dan subscribe guys. Ada cewek jahat yang diam-diam merusak gaun merah ini. Nah, tapi dia nggak sadar kalau semuanya kerekam CCTV kan. Cewek yang rancang gaun itu juga tahu semuanya. Cewek jahat itu tuh saingannya yang selalu curang. Dan padahal hari itu tuh hari kompetisi. Mereka harus nunjukin gaunnya di depan para juri. Si cewek yang jahat dapat skor lumayan bagus dari para juri. Pas giliran si cewek yang gaunnya rusak, semua orang heboh kan. Cewek yang jahat kelihatan seneng, tapi si pembuat gaun tetap tenang. Dia minta waktu 30 menit buat ngebetulin gaun itu di depan semua orang. Dan berhasil dong, semua juri setuju kalau gaun itu sempurna. Apalagi bisa betul cuma dalam waktu 30 menit. Si cewek yang jahat masih nggak terima, sampai akhirnya ditunjukin tuh rekaman CCTV kalau dia udah curang. Ya, malu banget kan. By the way guys, kalau kalian suka cerita film kayak gini, like dan subscribe ya. Cowok ini jatuh cinta sama cewek zombie. Supaya nggak gigit, cewek itu dipasangin pelindung gigi. Dan mereka selalu bersama. Si cewek zombie masih pengen gigit sih, tapi untung nggak bisa kan. Cowok ini bener-bener cinta dan tulus ngerawat si cewek zombie. Dia yakin suatu hari nanti si cewek pasti bisa sembuh. Dan suatu hari ada kabar obat zombie udah ditemuin, tapi susah banget dapetinnya. Setelah berjuang, si cowok akhirnya berhasil dapetin obat zombie. Masalahnya karena panik ada banyak zombie, obatnya jadi jatuh. Terus pas mau ngambil, tangan cowok ini kena gigit. Duh, obatnya kan tapi cuma ada satu ya. Dan selama ini dia selalu pengen si cewek zombie balik jadi manusia. Si cowok akhirnya berkorban. Obat itu dia pakein ke si cewek yang akhirnya sembuh guys dari virus zombie. Sementara sekarang si cowok yang jadi zombie. Nah, tapi karena perasaannya bener-bener kuat, ingatannya masih ada guys. Walau sekarang jadi zombie, dia terus berjuang lindungin si cewek dari zombie-zombie lain. Gawat guys, orang tua ini kejebak di mobil yang kekunci. Mereka nggak bisa keluar dan mulai kehabisan nafas. Langsung nelpon anaknya kan. Anaknya tapi lagi sibuk ngerawat istrinya yang sakit. Bahkan teleponnya dimatiin sama ibu mertuanya. Sementara kondisi orang tuanya yang kejebak makin parah.
Mereka sebenarnya bisa aja mecahin kaca mobil, tapi nggak mau karena itu mobil anaknya. Pas anaknya ngecek handphone, dia baru sadar nih banyak panggilan telepon. Dia orang tuanya minta diselamatin, jadi anaknya izin mau pergi kan. Mertuanya nggak bolehin, soalnya istrinya kan lagi sakit, harus dijaga. Jadi karena anaknya nggak datang-datang, si ibu nelfon polisi. Masalahnya dia juga nggak tahu lokasinya di mana, gimana mau diselamatin. Situasi semakin buruk dan mereka lihat kan nih ada cewek yang lewat. Si ibu minta tolong, tapi ya cewek itu nggak sadar, malah numpang ngaca di mobil. Mereka nelfon anaknya lagi. Pas lagi jelasin handphonenya mati. Sebenarnya anaknya mau ngecek, tapi istrinya malah pura-pura sakit dong biar suaminya nggak pergi. Dan orang tuanya akhirnya nggak selamat guys, sedih. Cewek ini ngisi air ke vas bunganya, tapi kok hilang. Dia mau ngisi pakai air keran kan, ketiduran. Sementara di masa lalu, di wilayah kerajaan yang kering, air itu tiba-tiba muncul seolah jawaban dari doa mereka. Pas bangun, cewek ini bingung, kok vasnya masih kosong. Dia iseng nyoba masukin makanan lah, makanannya juga ngilang. Semua makanannya malah kekirim ke kerajaan kuno tadi. Mereka bersyukur dapat makanan dan rajanya akhirnya ngirim surat. Dia berterima kasih, tapi makanan itu masih belum cukup buat rakyatnya yang kelaparan. Cewek ini akhirnya sadar kalau vas bunganya terhubung sama kerajaan kuno. Tiba-tiba dari vas bunganya juga keluar emas dari masa lalu. Muncul banyak harta dari kerajaan itu. Pas dibawa ke toko barang antik, itu beneran barang berharga yang nilainya 2 miliar dolar. Berapa tuh kok dirupiahin? Cewek ini langsung ngeborong beli pasar dan mau ngirim semuanya ke kerajaan kuno itu. Ada wanita yang naik pesawat sambil bawa bungkusan item, ditaruh di bangku sebelahnya. Nah, pria yang duduk di sebelah langsung nanya kan, ini bungkusan apaan? Wanita ini akhirnya bilang kalau itu abu jenazah suaminya yang baru meninggal. Dan memang dia udah beli 2 kursi pesawat. Pria itu langsung marah dong, dia nggak mau duduk sebelah abu orang meninggal. Katanya bawa sial. Dia heboh, marah-marah. Katanya kalau nggak dipindahin tempat duduknya, dia bakal laporin maskapai penerbangan ini. Pramugari akhirnya ke area pesawat kelas 1 yang isinya orang-orang kaya. Pramugari nyeritain semuanya dan ternyata justru orang-orang kaya di situ pada baik, pada ngerti. Wanita itu dan abu suaminya akhirnya dipindahin ke kelas 1 guys, yang bagus, gratis. Ini nih pentingnya toleransi dan bersikap baik. By the way, kalian yang baik bantu like dan subscribe dong. Cowok ini bisa ngelihat harta karun guys. Dia bisa tahu kalau patung harimau ini isinya emas yang nilainya 20 miliar. Wanita kaya ini ngebeli patung emas itu dan minta cowok ini buat nemenin dia ke acara lelang. Di acara itu ada lelang batu besar. Semua yang ikut lelang gak ada yang tertarik lah beli batu begitu. Nah, tapi cowok tadi yakin kalau batu itu juga harta karun. Semua orang ketawa. Pas dibelah, dari batu itu muncul pedang emas dong. Barang selanjutnya patung kera ini nih. Lagi-lagi orang gak tertarik belilah, dikiranya barang gak penting. Cowok tadi dengan yakin ngebelah patungnya dan ternyata isinya batu zamrud besar yang setelah dicek sama ahli nilainya ternyata lebih dari 100 miliar guys. Semua orang bener-bener kaget. Wah, beruntung banget ya. Semoga kita juga selalu beruntung. Komen amin dan subscribe. Pas cewek ini lagi makan, tiba-tiba bocil ini nyamperin. Dia pengen beli mie bekas makan cewek ini. Soalnya dia cuma punya uang 1000. Si bocil bilang katanya semua uangnya udah dipakai buat beli kapur. Cewek baik hati ini bilang boleh dan ngasih isyarat ke pemilik resto buat nyiapin semangkok mie yang baru. Bocil ini seharian belum makan ternyata. Setelahnya cewek ini sadar kok badan si bocil kotor banget, penuh tanah. Si bocil bilang dia habis dari pemakaman, ibunya tidur di sana katanya. Jadi bocil ini tuh rindu banget sama ibunya yang sebenarnya udah meninggal. Nah, cewek ini main handphone sambil nemenin bocil itu gambar-gambar kan, pakai kapur yang baru dia beli. Pas dilihat bocil itu ternyata gambar ibunya, karena dia rindu banget, pengen dipeluk. Duh, sedih. Siapa yang sayang ibu? Semoga ibu kita sehat dan panjang umur ya. Komen amin dan subscribe.